sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus. Amin Tuhan. Kami sujud di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, 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 ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan di hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Worship you, Lord. terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan, Yesus, Ku sembah. worship you, Jesus. This is your throne, Lord. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan setengah suara, Yesus, let's worship Him with all our hearts. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
hati kami hanya ingin dekat denganmu Tuhan. Betapa hati kami haus seperti rusa merindukan air. Hati kami rindu seperti tanah kering yang menantikan air hujan. Jamalah kami satu demi satu. Roh Kudus, jamalah umat-Mu. Sentuhlah batin kami satu persatu. Haleluya. 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 Silakan duduk saudaraku. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Saudara, minggu ini sudah diumumkan bahwa prokes dilonggarkan. Sehingga kalau di luar nanti saudara katanya boleh buka masker. Tetapi tetap kami para pemimpin menyarankan jaga jarak dan terapkan tetap protokol keselamatan. Amin saudaraku. Tetapi itu juga membuktikan bahwa Tuhan menjawab doa kita supaya kita melalui COVID ini dengan kemenangan di dalam Kristus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang menjawab doa kita. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Pasal 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Roma 5 ayat ke-17, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa? Katakan amin. Cas kiri dan kananmu katakan. 2 atau 3 orang lah, ya, boleh belakang, ya. Sudah lama kita tidak melakukan cas, ya. Amin. Saudara jangan lupa segala sesuatu yang telah terjadi tidak terjadi tanpa seizin Allah. Dan apa yang terjadi juga dalam kehidupanmu dan saya itu tidak terjadi tanpa seizin Allah. Kenapa? Karena Tuhan sayang pada kita. Dan tangan kasih-Nya Dia memegang dengan teguh. Amin. Saudara, apakah saudara tadi sungguh-sungguh menyanyikan pujian tadi? Bahwa sepanjang sejarah manusia itu menceritakan hanya satu nama. Dan nama itu adalah nama Yesus Kristus. Dan tahukah saudara bahwa setiap zaman Tuhan melakukan kegerakan-kegerakan rohani. Dan setiap zaman dan masa Tuhan selalu menjanjikan sesuatu untuk menggenapi rencananya di akhir zaman. Saat ini saya akan membagikan 3 fakta rohani tentang kebangkitan. Tiga fakta rohani yang pertama adalah, saya bacakan untuk kita semua. Kebangkitan Kristus adalah bukti nyata bahwa permasalahan dosa manusia telah selesai. Ketika di kayu salib, Yesus disalibkan. Bagi kebanyakan orang, itu adalah kekalahan. Tetapi tidak tahukah saudara, pada saat di kayu salib ada satu kata yang dia nyatakan. Dia bilang apa? Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Dalam bahasa Inggris dia bilang, it is finished. Tahukah saudara, ketika dia menyatakan itu, dan setelah itu dia menyerahkan dirinya.
Dan akhirnya dia mati di kayu salib. Ketika manusia diciptakan Allah, dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Lalu dikatakan apa? Untuk berkuasa. Katakan sekali lagi untuk. Katakan kiri kananmu untuk berkuasa. He had purpose. Dia punya tujuan bagi saudara. Tetapi, saudara lihat. Ketika dia katakan kamu untuk hidup dan berkuasa. Kuasa yang pertama, dia bilang kasih nama binatang itu. Semua yang ada di bumi saat itu tunduk kepada satu nama yang namanya Adam. Gajah yang begitu besar, dia datang. Kamu gajah, pergi. Iya bos. Lalu nyamuk datang. Diam kamu. Kamu nyamuk. Lalu datang lagi. Buaya, bukan buaya darat. Buaya. Kamu buaya. Kuasa diberikan kepada Adam. Once seorang Adam ini akhirnya dia berdosa, apa yang terjadi? Allah tidak dapat bersatu dengan dosa. Lalu Adam diusir dari Taman Eden. Ini adalah pemisahan antara manusia dengan Allah. Itulah yang disebut kematian rohani. Hidup terpisah dengan Allah. Tetapi pada saat Adam diusir, dia langsung buat sebuah rencana besar. Apa rencana besar itu? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan keturunan ular ini akan memagut tumitnya. Karena upah dosa adalah maut. Tidak bisa ditawar. Itu adalah ketetapan Allah. Itu sebabnya seharusnya kita mati dan menanggung upah dosa. Tetapi apa yang dilakukan Allah di kayu salib? Apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib? Dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Karena sesungguhnya kalau saudara tidak berdosa, maka saudara tidak akan dapat mati. Dan Yesus, kalau dia pada saat itu tidak menanggung dosa manusia, dia tidak akan mati. Dia akan terus sampai sekarang akan hidup. Tetapi dia menanggung dosa kita. Supaya kita beroleh bersama-sama, mati bersama-sama dengan dia. Dan kita juga bersama-sama bangkit dari kematian, bersama-sama dalam kebangkitan Kristus. Itu sebabnya kalau saudara masuk dalam perjamuan kudus, saudara harus mengerti apa arti mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Mengambil bagian dengan darah Kristus. Artinya saudara bersama-sama mengakui saudara masuk satu dalam kematiannya dan dibangkitkan bersama-sama dia dalam kebangkitan Kristus. Katakan amin. Sehingga di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap satu kali dan untuk, haleluya, satu kali dan untuk, nggak ada istilah dua kali saudara. Nggak ada istilah dua kali, nggak ada. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib sempurna, finish.
selesai. Pendamaian antara Allah dan manusia selesai. Jangan ditambah-tambah lagi. Jangan tambah-tambah lagi. Dengan perbuatan baikmu, itu bukan untuk pendamaian. Pendamaian dengan Allah selesai di kayu salib. It is finished. Dosamu diampuni. Dosa saudara dan saya diampuni. Kenapa ini penting? Karena banyak sekali orang yang masih takut dosanya belum diampuni. Kenapa kamu takut berdoa? Saya tadi baru buat dosa. Saya takut Tuhan gak dengar doa saya. Hey, come on. Wake up. Dosamu sudah. Engkau beroleh keberanian percaya oleh karena Yesus sudah menanggung dosamu. Saya akan loncat ke depan. Pada suatu saat nanti ada satu pengadilan namanya pengadilan aras putih. Tahukah saudara bahwa Allah tetap tidak bisa berdamai dengan dosa? Amin. Dan upah dosa adalah maut. Apakah itu berubah? Apakah itu berubah? Tidak. Apakah dengan kematian Kristus, akhirnya Allah tiba-tiba berdamai dengan dosa? Tidak. Allah berdamai dengan saudara, bukan berdamai dengan dosa. Amin, saudaraku. Allah bukan berdamai dengan dosa, dia berdamai dengan saudara dan saya. Sehingga ketika di pengadilan aras putih, dia tidak menemukan saudara. Dia hanya bertemu dengan defendant, dengan pembela kita. Siapa pembela kita? Yesus. Siapa pembela kita? Yesus. Yang dia lihat adalah darah Kristus yang telah tercurah. Karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Katakan amin. Karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Dan ketika dalam pengadilan aras putih nanti, orang tidak di dalam Kristus, dia tidak punya pembela. Oleh sebab itu dia diadili oleh karena perbuatannya. Dan upah dosa adalah, dan semua orang yang tidak di dalam Kristus, dia akan menanggung sendiri dosanya. Apa putusannya kira-kira? Bersalah. Haleluya. Tetapi ketika kita diadili, yang diadili ada siapa? Kristus. Dosanya, kesalahannya sudah ditanggung. Haleluya, katakan amin saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saudara tahu ini, saudara makin sayang sama Yesus Kristus. Saudara makin demen ketemu Tuhan. Karena apa? Aduh Tuhan, sudah diampuni aku. Amin. Di D coba. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Katakan sekali lagi, salibnya. Salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan. Dosaku
dihapuskan oleh darah Yesus. Kita naikkan satu. Sekali lagi katakan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku oleh darah Yesus. Dosaku dihapuskan, dosaku dihapus. It is finished in the cross. Oleh darah Yesus. Ketika kita menyembah Tuhan, kita punya keberanian percaya bahwa Allah mendengarkan penyembahan kita. Karena kita percaya bahwa dosa kita dihapuskan. Dosa kita diampuni. Kebanyakan orang mengalami kesulitan masuk dalam hadirat Allah karena dia takut. Karena dia berbuat dosa. Kebanyakan orang takut untuk melaksanakan kebenaran Kristus karena dia takut masih ada dosa dalam dirinya. Fakta yang kedua, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa maut telah kehilangan kuasanya. Hai maut, di mana sengatmu, katanya. Maut lost its power. Upah dosa adalah maut. Yang kita takutkan adalah maut. Di dalam maut ada slavery, perbudakan. Di dalam maut yang kita takutkan adalah ada disease, yaitu sakit penyakit. Di dalam maut, konsekuensinya adalah kemiskinan yang menyerang kita. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, Tuhan katakan, hai maut, di mana sengatmu? It's lost its power. Dia kehilangan kuasanya. Sehingga saudara dan saya bisa mengklaim bahwa saudara menang di dalam Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Kita sama-sama baca Roma 6 ayat yang ke-11. 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu. Hey, come on. Demikianlah hendaknya kamu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Demikianlah hendaknya kamu berpikir. Demikianlah kamu hendaknya memandang dirimu. Bahwa apa? Bahwa kamu telah mati bagi. Dan tetapi kamu hidup bagi. Amin, katakan. Haleluya. Kalau kamu telah mati bagi dosa. Dosa kehilangan kuasanya. Yang paling disukai oleh maut adalah slavery, perbudakan. Tidak tahukah saudara,
Bahwa tujuan Allah bagi hidupmu, bagi umat Tuhan adalah supaya engkau hidup dan berkuasa. Dia tidak bicara tentang uang, tapi tentang hidupmu. Dan hidupmu tidak diperhamba oleh apapun juga. Saya mau sampaikan, hati-hati engkau saudara yang mengejar uang. Nanti saya akan bagikan dalam khotbah saya ke depan. Bahwa yang paling berkuasa di bumi ini yang pertama adalah Allah. Katakan amin. Allah bukan hanya berkuasa di sorga, tapi dia juga berkuasa di bumi. Haleluya. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Yang kedua, yang paling berkuasa di bumi setelah Allah adalah bukan, setan udah kalah. Uang. Oleh sebab itu hati-hati, jangan kejar uang. Karena itu merupakan, Tuhan bilang apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan. Hati-hati saudara. Saya mengambil contoh yang sederhana. Seorang calon presiden Amerika Serikat yang namanya Barack Obama. Dia adalah orang sederhana. Dia tidak punya uang banyak di rekening dia ketika dia melakukan pencalonan presiden. Dia tidak harus punya uang banyak. Tapi dia bisa menggerakkan uang. Untuk apa? Untuk kampanye pencalonan dirinya. Di rekeningnya mungkin tidak banyak. Tetapi dia bisa mengumpulkan ratusan juta dolar untuk kampanyenya. Saudaraku, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan mau melayani, di dalam kehidupan mau di bumi ini, saudara tidak perlu banyak uang di rekeningmu. Tapi Tuhan akan menggerakkan harta bangsa-bangsa supaya pelayananmu dalam kehidupan ini berhasil. Katakan amin. Supaya pelayanan penginjilanmu berhasil, Tuhan akan menggerakkan harta bangsa-bangsa. Haleluya. Supaya pelayananmu berhasil di Pulau Rupa, Tuhan akan mengirimkan harta bangsa-bangsa. Supaya pelayanan di Kandis, pelayanan di mana namanya tuh? Hah? Dabu-dabu. Dabu-dabu makanan. Apa? Talang kedabu. Nah, tidak perlu saudara ada uang di rekeningmu. Tapi Tuhan akan mengirimkan uang untuk membantu pelayanan di sana. Katakan amin. Tapi Tuhan pakai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kalau saudara dikasih 50 juta, jangan dikantongin. Lalu tiba-tiba 50 jutanya bilang, oh ya ini untuk cicilan mobil, cicilan ini, cicilan ini, tinggal 100 ribu. Kasih persembahan, bagi dua ya Tuhan, 50 ribu, 50 ribu. Padahal dikasih 50 juta. Kasih banyak-banyak. Katakan amin. Supaya saudara dipercaya untuk dikasih 50 juta. Karena kalau enggak nanti ketika saudara tidak bisa percaya, nanti setelah 50 juta Tuhan kasih, akhirnya Tuhan hanya kasih 2 juta saja. Kan ngasihnya juga 50 lagi katanya. Amin. Tapi saya bersyukur Tuhan kita tidak seperti itu. Untunglah kudus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih kepada saudara dan saya. Dia akan selalu memberikan kepercayaan pada saudara. Dan dia menunggu saudara untuk dapat terus dipercaya. Dia akan memberikan kesempatan demi kesempatan, demi kesempatan, demi kesempatan. Katakan amin. Karena dia kehilangan kuasanya. Dia juga akan menjadi pihak yang kalah. Dan kita akan menjadi pemenang. Saudara sebenarnya paling enak kalau saudara ada di pihak yang menang. Betul nggak? Karena yang paling kita rindukan adalah apa? Kemenangan. Siapa yang merindukan kekalahan, angkat tangannya? Saya bersyukur tidak ada. Kalau Indonesia mau main badminton, apakah saudara pengen kemenangan Indonesia atau kekalahan Indonesia? Kemenangan. Dan di dalam pertempuran terhadap maut, Yesus telah menang. Saya mau sampaikan sekali lagi, Yesus sudah menang. Saudara tinggal klaim
Makanya apa? Hendaklah kamu memandangnya. Baik, saya akan kasih ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Kalau ada, saudara disuruh masuk ke mall. Di mall itu ada makanan, makanannya gratis. Atau bukan mall lah ya. Di dalamnya itu gedung lah, gedung di mana di situ ada pesta. Lalu di dalamnya saudara dibilang bahwa di situ ada makanan gratis, lalu di situ ada banyak teman-teman saudara. Terus saudara dibilang gini, kamu masuklah ke sana. Saudara akan senang gak masuknya? Senang. Tapi di sisi lain ada bangunan tua. Bangunan tua itu menyeramkan. Terus ada kelelawar, tapi bukan Batman. Ya. Menyeramkan, tiba-tiba ada suara katanya gitu loh. Saudara kalau misalnya disuruh masuk, saudara akan pilih yang mana? Saudara pasti akan pilih masuk kepada gedung yang ada pestanya. Karena di dalamnya ada makanan, saudara akan senang di situ. Tetapi kalau saudara masuk kepada bangunan yang reot itu, saudara akan penuh dengan ketakutan di situ. Begitu juga sebenarnya ketika saudara dijanjikan kemenangan oleh Tuhan. Saudara harus memandang ya bahwa saudara diberikan kemenangan. Jangan lagi saudara masuk ke dalam ketakutan. Yang ketiga, fakta yang ketiga. Kebangkitan Kristus adalah bukti atas pengenapan pengharapan yang dijanjikan. Saudaraku, banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang menjanjikan pengampunan. Tetapi lihat saudaraku, tidak ada satupun di antara mereka setelah mati bangkit kembali. Tidak ada satupun tokoh-tokoh yang pernah hidup di bumi ini yang menjanjikan keselamatan, pengampunan dosa yang setelah mati bangkit kembali. Dan hanya satu nama yang bangkit kembali adalah Yesus. Saudara, kalau saat ini saya menjanjikan saudara-saudara pulang dari tempat ini, di sana ada makanan. Makan ya. Saudara percaya nggak sama saya? Hampir. Kalau saya masih hidup, saudara bisa percaya dengan saya. Tapi misalnya, saya tiba-tiba pergi dan saya tidak ada di sini. Dan saya juga nggak nyuruh satupun di antara di sini untuk menyiapkan makanan. Keluar dari tempat ini ada nggak makanannya? Nggak ada. Karena yang pertama orang yang menjanjikannya tidak ada. Yang kedua orang yang disuruhnya tidak mampu. Betul? Begitupun dengan yang menjanjikan pengampunan. Yang menjanjikan keselamatan.
Begitu banyak tokoh-tokoh agama yang menjanjikan keselamatan. Tetapi setelah mereka mati, mereka juga nggak tahu mau kemana. Satu hal di dalam kekristenan, di dalam Kristus, saya tidak bicara tentang satu agama. Karena Kristus untuk sebuah agama, katakan amin. Kristus mati bukan untuk hanya orang Kristen. Kristus mati untuk seluruh umat manusia, untuk saudara dan saya. Terlalu kecil kalau Kristus hanya untuk kekristenan. Karena saat itu, ketika Kristus ada, dia berbicara untuk seluruh umat manusia. Janjinya. Yang pertama, dia mati untuk menebus dosa manusia, sudah digenapi. Pada saat dia mati dan sebelum kematiannya dia bilang gini, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Apakah dia genapi? Coba bayangkan, dari kematian saja dia genapi. Setelah itu, dia berjanji untuk kedua kalinya. Sebelum dia naik ke sorga, dia bilang apa? Aku akan datang lagi. Katakan amin. Aku akan datang lagi untuk kedua kalinya. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara percaya? Dia akan datang lagi. Katakan kiri kananmu, dia akan datang lagi. Yesus akan datang lagi. Yesus akan datang lagi. Haleluya, Dike. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dia masih hidup sampai saat ini. Yesus masih hidup sampai saat ini. Dia naik ke surga, tapi dia masih hidup sampai saat ini. Dia mendengarkan saudara dan saya. Dia mendengarkan keluhan saudara dan saya. Saya mau sampaikan saat ini. Kalau saudara tadi pernah menyanyikan lagu, lakukanlah lagi. Tadi lagunya gimana? Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Saudara benar-benar minta itu? Saudara betul-betul nyanyi itu? Saudara mau hidupmu penuh dengan mujizat? Saudara mau hidup saudara penuh dengan mujizat? Saudara mau anak-anak saudara mengalami mujizat? Saudara mau istri saudara mengalami mujizat? Saudara mau orang tua saudara disembuhkan oleh karena mujizat? Saudaraku, mintalah itu kembali. Karena dia mendengarkan saudara dan saya. Karena dia masih hidup. Karena Yesus hidup. Dia bangkit. Bagi kebanyakan orang, kematian Kristus adalah sebuah kehinaan. Tetapi katakan dalam Yesaya tadi, tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Pelanggaran saudara dan sayalah yang ditanggungnya. Supaya saudara memiliki hidup dan hidup berkuasa. Kalau saudara ingin mengalami kembali, hendaklah demikian kamu mandangnya.
Aku telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allahku. Engkau bukan hidup untuk dirimu sendiri, tapi hidup bagi Allahku. Engkau sebagai chef, waktu masak nasi goreng, urapan Tuhan turun. Yang makan nasi gorengku disembuhkan oleh karena Yesus. Haleluya. Amin. Saudara menjadi seorang pimpinan perusahaan. Saudara menasihati mereka dan mereka mendengarkan. Oh, Yesus saat ini masih hidup dan mampu menolong permasalahan anak-anak buahmu. Katakan amin. Dan saudara sebagai orang tua, ketika engkau punya masalah dengan anak-anakmu, Tuhan akan menolong masalah anak-anakmu. Karena mujizat itu akan terjadi. Amin. Dia masih ada sampai saat ini. Kuasanya nyata sampai saat ini. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Lakukanlah lagi kemuliaan-Mu dalam hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Katakan lagi yuk. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, yes, kemuliaan-Mu dalam hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan sekali lagi, ini permohonan kita. Katakanlah, lakukanlah lagi. Ya Tuhan, dengar doa kami. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. In the name of Jesus, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. 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 Katakan, hidupku Penuh mujizat. katakan sekali lagi, hidupku Penuh mujizat. Amin. Saya ingin melihat pulang dari sini, saudara memandangnya seperti itu. Karena saudara bukan hidup bagi diri saudara sendiri. Tuhan punya rencana atas hidupmu dalam keluargamu. Supaya keluargamu pun beroleh hidup yang kekal. Dan mengalami hidup dan berkuasa. Tidak diperbudak lagi oleh dosa. The slavery. Salah satu bentuk perbudakan dosa adalah takut akan kematian. Kalau saudara punya orang-orang tua yang katanya usianya senja, saudara sampaikan pesan ini, bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena mati di dalam Tuhan bukanlah sebuah kemalangan. Hanya berpindah dari tubuh yang karnal menjadi memiliki tubuh kemuliaan. Karena kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Katakan amin. Karena sengat maut sudah dikalahkan. Upah dosa adalah maut dan sengat maut telah dikalahkan. Karena kita akan bersama-sama dengan Kristus. Yang paling ditakutkan dalam kematian adalah siksa kubur, saudaraku. Kematian yang kekal. Tetapi di dalam Tuhan, engkau mendapatkan jaminan keselamatan. Itu lebih daripada janji-janji apapun yang ditawarkan oleh dunia ini.
Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan, percuma saudara memiliki seluruh isi bumi ini kalau kau kehilangan nyawamu. Tetapi di dalam Kristus engkau memperoleh segalanya. Satu hal, jawaban Salomo yang disukai Allah. Ketika Salomo ditanya, apa yang kamu inginkan? Dia tidak minta harta dan kekuasaan, tapi dia minta hikmat. Tapi saudara tahu, Salomo adalah orang paling kaya di bumi ini. Dia pernah menjadi orang paling kaya di bumi ini, paling diberkati di bumi ini. Oleh sebab itu jangan cari berkatnya. Saya mau sampaikan bagi saudara dan saya, jangan cari berkatnya, cari Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lakukanlah kebenaran firman, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Senangkanlah dia, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Kunci D. Dodol D. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah Raja mulia, segenap pesona dunia pudarlah oleh sinar kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita memandang pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah Raja mulia, segenap pesona dunia pudarlah oleh sinar kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah Raja mulia, segenap pesona dunia pudarlah oleh sinar kemuliaan-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita renungkan, ini saatnya untuk engkau bangkit. Haleluya Lord, haleluya Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Pandanglah
percaya bahwa Dia hadir di sini karena Dia hidup. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Yesus hidup. Dan hidupnya menjadi nyata di dalam diri saudara dan saya hingga saat ini. Engkau bisa meminta dan didengarkan. Kau bisa berseru dan didengar. Karena Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu demikianlah hendaknya saudara memandang. Jangan lagi engkau berpikir engkau datang dengan kebenaranmu sendiri. Engkau datang karena engkau sudah berbuat banyak bagi Kristus. Tetapi datanglah dengan keberanian percaya. Karena Kristus sudah menebus saudara dan saya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Pandanglah pada Yesus. Amin. Pandanglah wajah Raja mulia. Mari saudara bangkit semua. Segenap pesona dunia pudarlah oleh sinar kemuliaan-Mu. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya percaya banyak dan sudah lama engkau merindukan jemaat Tuhan. Ada yang merindukan anak, baik yang ada di sini maupun yang ada di live streaming. Saya mau berdoa bagi saudara supaya saudara menemukan bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia bukan Allah yang pilih kasih. Saat ini Dia mendengar keluh kesahmu. Sudah bertahun-tahun engkau merindukan anak. Tuhan mendengar doamu saat ini. Dan saat ini juga Tuhan mendengarkan seruanmu atas penyakitmu. Berserulah kepada Dia, karena hidupmu penuh dengan mujizat saat ini. Kalau bertahun-tahun itu belum terjadi, itu tidak berarti bahwa janjinya kosong. Karena kuasa kebangkitannya tetap ada. Kuasa kebangkitannya tetap bekerja. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin kau nyata di sini. Ku ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak
berdoa lagi untuk orang-orang yang terikat. Engkau selama ini mungkin diikat oleh ketakutanmu akan kematian. Saya mau sampaikan firman Tuhan saat ini. Engkau sudah ditebus lunas oleh darah Kristus, dan sengat maut telah dikalahkan. Dosamu sudah diampuni oleh karena engkau terima Yesus. Oleh sebab itu demikianlah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Saat ini kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana, saudara-saudara kita yang terkasih, yang kau kasihi, yang saat ini menderita sakit penyakit. Mari tumpangkan tangannya atas bagian tubuhnya yang sakit, karena Allah saat ini sedang bekerja. Karena Allah saat ini mendengarkan seruanmu. Karena Allah saat ini mendengar seruan umatnya. Kami berdoa saat ini Bapa Surgawi, kami menumpangkan tangan atas orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami kenal saat ini sedang sakit. Kami menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Saat ini sembuh. Saat ini sembuh. Karena kuasa kebangkitan itu sedang bekerja saat ini. Haleluya. Sembuhlah. Bagian-bagian tubuhnya saat ini disembuhkan. Karena kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saudara, mari kita berdoa bagi pelayanan kita di tempat ini. Begitu lama kita merindukan supaya kuasanya dipulihkan di tempat ini. Karunia-karunia rohani dipulihkan lagi di tempat ini. Supaya kesembuhan dan mujizat itu nyata kembali di tempat ini. Mujizat itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan pulihkanlah kembali dalam pelayanan ini. Nyatakanlah lagi Tuhan Yesus, apa yang pernah kau lakukan di zaman dulu, apa yang pernah kau janjikan bagi pelayanan ini, terjadilah ya Bapa. Kami mengakuinya, kami mengaminkannya, bahwa melalui jemaat ini kegerakan akan terjadi ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah permohonan kami ya Bapa. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Ini permohonan kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Lord Jesus, thank you. Kau hadir di sini.